Cina, Agustus 2023 tahun yang menakutkan bagi Cina, dimulai dengan cuaca yang tidak bisa diprediksi. Beijing, ibu kota negara ini, mengalami hujan terberat dalam 140 tahun terakhir. Ini terjadi segera setelah negara itu keluar dari gelombang panas luar biasa tinggi yang melanda seluruh wilayahnya, di mana rekor suhu panas ini terpecahkan dengan suhu tertinggi yang pernah tercatat mencapai 52,2 derajat Celcius pada bulan Juli, dan pada bulan Januari suhu terdingin mencapai minus 53 derajat Celcius, memecahkan rekor setengah abad yang lalu. Pemerintah Cina, yang terus berupaya mengelola krisis ini, telah mengeluarkan peringatan lebih lanjut. Para ahli di bidang manajemen darurat dan perencanaan mengatakan bahwa bulan Agustus bisa membawa bencana alam lebih lanjut, termasuk banjir, topan, gelombang panas, dan kebakaran hutan. Ini menjadi tantangan serius bagi ekonomi terbesar kedua di dunia. Meskipun pemerintah belum memberikan rincian tentang bagaimana mereka akan mengelola dana setelah belanja besar-besaran ini, banyak perhatian juga tertuju pada bagaimana media resmi merespons perubahan iklim di negara ini. Liputan tentang bencana terbaru, seperti evakuasi massal di Provinsi Utara Cina, menunjukkan betapa seriusnya situasi ini. Namun, keputusan pemerintah Cina untuk mengalokasikan lebih dari 432 juta yuan, sekitar 60 juta dolar, untuk penanganan bencana telah memberikan sedikit lega. Meskipun demikian, kerugian akibat bencana masih sangat besar. Bulan Juli saja, topan Talim telah menyebabkan kerugian senilai 2,61 miliar yuan, 361 juta dolar, menurut Kementerian Darurat. Kerugian dari peristiwa topan Doksuri yang lebih parah telah mencapai lebih dari 2 miliar dolar pada akhir bulan Juli. Para ahli ekonomi sekarang mencermati dampak yang tidak terduga dari kerugian ekonomi ini terhadap pertumbuhan triwulan global. Ini memunculkan pertanyaan apakah pemerintah Cina masih bisa berinvestasi dalam infrastruktur atau memberikan bantuan banjir ketika situasi keuangan negara sedang ketat. Semua ini mungkin memberikan dorongan bagi para pemimpin Cina untuk memimpin perubahan. Sebelumnya, Presiden Xi Jinping berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon Cina dan mencapai netral karbon pada tahun 2030. Namun, kemajuan menuju tujuan ini telah terhambat oleh kepentingan pribadi dari industri bahan bakar fosil, terutama perusahaan batu bara di provinsi pertambangan terbesar kedua di dunia. Upaya-upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim tampaknya masih menghadapi rintangan yang serius di tengah-tengah situasi cuaca yang ekstrim dan tekanan ekonomi.